Assalamualaikum Republik Santuy. Nah, jadi di episode kali ini kita berjumpa lagi dengan seragam baru. Jadi di episode ini kita langsung akan membahas tentang cara pendaftaran Shopee Food, ya kan, driver. Nah, ini jadi gue kemarin baru banget akunnya jadi, dan ternyata prosesnya sangat cepat. Bukan sangat cepat, cukup cepat lah gitu. Jadi gue akan bercerita tentang alur pendaftaran sampai akun jadi, ya kan? Mungkin di sini teman-teman ada yang pengen daftar buat akun sampingan atau akun cadangan, atau mungkin yang belum nyoba jadi kurir online pengen nyoba, ini bisa disimak. Ini gue kasih tau dulu. Ini jadi gue daftar sebenarnya sekitar 2 atau 3 minggu lah sebelum dapat panggilan. Tadinya nanya-nanya lewat VVIP, udah nanya nih, ternyata banyak kan yang nawarin. Ada yang paling murah itu sekitar 550, paling mahal di 700 kalau nggak salah. Tapi untungnya nggak jadi gitu kan, skip, akhirnya itulah dapat panggilan WA gitu. Nah, pertamanya ini langsung akan udah gue tulisin di sini, takut kelupaan. Nah, yang pertama ini gue ngisi lewat form Google malah. Jadi kan orang-orang nyaranin lewat aplikasinya aja, biasanya kayak gitu kan. Gue download aplikasi Shopee Food Driver, terus ngisi data di situ. Ternyata waktu milih daerah itu nggak ada Jabodetabek guys, adanya Lampung, Malang, sama apa gitu, 2 lagi. Cuma ada 4 daerah doang yang open gitu, yang kebuka. Akhirnya nggak gue lanjutin lah, jadi gantung lah di bagian wilayahnya itu. Akhirnya gue skip, terus ngisi yang di Google. Gue nyari-nyari form pendaftaran Shopee Food Driver apa kalau nggak salah. Nah, itu kita cuma ngisi motor kalau nggak salah, nama sama nomor HP apa email gitu. Cuma segitu aja, dikit gitu, singkat-singkat. Terus seminggu pertama belum dapat. Tadinya gue ngincer akun Shopee ini udah jadi sebelum Natal, semoga gitu kan harapannya. Ternyata belum dapat panggilan, ya udah di losin aja. Nah, ternyata baru ada panggilan sekitar 2 atau 3 minggu selanjutnya gitu. Nah, ini kemarinan lewat WhatsApp, dapat undangan WA gitu kan, untuk melanjutkan beli atribut, registrasi, dan cek-cek surat-surat lah gitu. Nah, pos gue di sana ternyata ada barengan sama yang lain kan. Ada yang jalur-jalur bawaan, ada. Nah, ada yang murni juga bareng. Terus gue ngobrol-ngobrol, ternyata kalau dia itu ngisi lewat aplikasi Shopee yang untuk belanja, kata dia gitu, yang untuk customernya. Nah, itu gue nggak tahu, karena gue nggak pernah nyoba ya. Gue pernah nyobanya lewat Shopee Driver sama yang di Google tadi itu 2 doang yang gue coba. Nah, terus misal kita datang di WA, ini di WA-nya tuh H-1 kalau nggak salah. Misal hari ini dapat WA, besok udah harus datang ke kantor gitu, dan di WA-nya. Dan kebetulan besoknya free, langsung datang ke kantor, langsung tunjukin ke petugasnya, ini dapat undangan mas, gini. Udah oke. Langsung habis itu kita udah datang nih ke tempat office Shopee-nya lah gitu kan. Datang, nge-scan barcode di situ untuk absen siapa yang datang di hari itu, kayak gitu kan. Terus udah itu kita dikasih form kayak apa ya, form untuk pernyataan gitulah, kayak kode etik kalau nggak salah. Habis itu ya udah langsung kita disuruh nunggu satu persatu dipanggil untuk cek data kendaraan dengan data kita gitu. Jangan sampai pajaknya mati, nama kita berbeda. Nah, ini kejadiannya ada gue di sini. Ini kan gue tadi cerita pernah daftar di lewat aplikasi sama lewat form. Ternyata data gue dua-duanya masuk. Cuman yang di aplikasi kan gantung. Nah, jadi datanya gantung. Yang satu belum jadi, yang satu udah dapat panggilan. Nah, ini ditanya sama masnya, mas, ini mas pernah daftar Shopee ya katanya? Pernah daftar juga di driver ya kata dia? Saya daftar 2 bang sebenarnya gitu kan. Yang satu lewat aplikasi, yang satu lewat Google. Nah, yang aplikasi ini cuman gantung kata saya, karena nggak ada wilayah Jabodetabek. Jadi ya udah saya biarin aja, nggak saya lanjutin. Terus kata dia, oh untung mas gantung katanya. Kalau mas pilih salah satu daerah, nah itu udah sulit kata dia gitu. Ini saya udah nggak bisa ngerubah data nih kata dia gitu. Jadi bilangin ke masnya Jabodetabek, ke teman-temannya, kalau misalkan nggak ada yang pilihan itu nggak usah dilanjutin kata dia gitu. Di back aja, dikembaliin. Karena kalau misalkan udah dikepilih terus lanjut sampai ngisi data, ngisi foto profile kayak gitu itu,
itu udah saya nggak bisa merubah lagi mas, kata dia gitu kemarin. Jadi dia titip pesan mungkin untuk ke teman-teman yang baru mau daftar, kalau nggak ada yang wilayahnya nggak usah dilanjutin, kata dia gitu, mending ngisi lewat kayak gue tadi tuh, lewat Google Form gitu, kata dia. Nah ada juga teman yang nggak karena sih dia kan si kurir Shopee ini kan kurir online ya, lebih tepatnya nggak bawa penumpang. Jadi bukan enggak ya, mungkin belum, gue nggak tahu ke depannya. Nah itu motornya masih 2014 kalau nggak salah. Ada temen gue yang kemarin yang barengan itu, dia ternyata pajaknya mati kata dia. Tapi nggak ngeguk, entah itu platnya atau STNK-nya yang mati. Nah itu terus disuruh, yaudah mas ganti motor dulu kata dia gitu kan, atau iya ganti motor dulu pakai motor istrinya, atau yang penting datanya masuk dulu kata dia gitu. Fleksibel sih di situ si apa namanya, petugasnya oke juga gitu kan. Dan untuk data-data ini standar ya. Lengkapnya sih ada di dokumen di aplikasinya, ada di situ tertera biasa KTP, SIM, STNK, buku rekening yang non syariah kalau nggak salah, sama SKCK. SKCK ini nggak wajib. Gue bawa SKCK ke sana, SKCK udah mati dan ternyata nggak diperiksa. Jadi pos pendaftaran aja yang di masukin gitu, diupload. Jadi pas di sana nggak diperiksa lagi. Oh kakak, kartu keluarga itu juga dibawa, kayak gitu. Dan yang aslinya, gitu, yang aslinya dibawa nanti. Jadi biar langsung diverifikasi kali. Udah beres kita ngisi data, dipanggil satu persatu ke depan. Udah itu udah selesai. Nunggu lagi ganti ke petugas yang satu lagi untuk foto dan bayar atribut ya kan. Kita bayar atribut dulu. Nah ini gue bayar 300.000. 300.000 ini dapatnya jaket, tas, sama masker. Nah ini nggak dapat helm. Kalau yang dapat helm kan pas awal-awal tuh masih 425 apa kalau nggak salah. Dan waktu awal banget enak banget bisa dicicil kan. Nah kalau sekarang itu 300.000 dan pembayaran nggak cash. Jadi lewat e-money sama QRIS kalau nggak salah, sama ShopeePay kayak itu. Jadi nggak usah diambil dulu uangnya, nanti repot gitu. Kalau bisa siapin aja pakai m-banking atau pakai saldonya udah ada di ShopeePay gitu. Jadi tinggal bayar, tinggal scan, beres. Udah itu langsung kita dipakein jaket, terus foto di biasa background Shopee, foto buat foto profile di aplikasinya gitu. Udah itu jadi profilnya langsung udah pakai jaket Shopee Food gitu kan. Udah itu beres, udah selesai, pulang udah. Dan ternyata akunnya tidak langsung aktif. Jadi pulang nih, udah pulang beres, akun nggak langsung aktif nih. Jadi bacanya 3 sampai 5 hari gitu kan baru aktif akunnya. Nah terus pas pulang ya sekitar agak sore lah, jam 2 jam 3-an itu nanti ada WA gitu kan, WA untuk training. Sama kayak di Grab dulu, kalau di Grab langsung di situnya nih, langsung di kantornya kita selesai semua langsung aktif. Nah kalau ini enggak, ini udah beres foto profile, beres, kita pulang, akun belum aktif, tapi nanti ada notif untuk video biasalah, video standar pengantaran pengiriman gitu kan. Terus nanti ada quiz-quiznya dijawab, udah itu ya kayak training biasalah, training video gitu. Beres, udah beres itu langsung nggak jadi juga ternyata, masih belum jadi juga. Habis itu ya udah dibiarin aja, karena kan tadi bacanya 3 sampai 5 hari kan. Ternyata malamnya dapat notif akun sudah aktif, sudah bisa ambil orderan kata dia gitu. Cuman waktu itu malam gak gue aktifin karena udah pulang kan. Udah pulang. Besoknya langsung gue cobain on bid gitu kan. Nah ntar di video selanjutnya paling gue bahas nih hari orderan pertama di Shopee Food ini, apa ke gacor ya kan, ataukah karena katanya si aplikasi Shopee Food Driver ini agak berbeda. Kan gue lihat-lihat dulu sebelum daftar ini reviewnya kayak gimana. Terus dari driver-driver komentarnya seperti apa. Ini gue baca-baca gitu kan, agak sedikit berbeda dengan Gojek atau Grab. Nah udah itu, udah langsung besoknya dapat notif lagi bahwa akun sudah aktif, sudah bisa sudah bisa mengambil orderan dan menjalankan orderan gitu. Habis itu langsung udah bisa langsung bisa on bid di area yang kalian pilih di Jabodetabek gitu. Dan ini katanya kalau di luar Jabodetabek, kemarin kan gue ngobrol sebentar ya,
Karena kan gue di perbatasan nih, deket ke perbatasan Sukabumi. Gue bilang, bang ini kalau nyebrang dikit bisa nggak ke jalur Sukabumi luar Jabodetabek? Nggak bisa ternyata guys. Karena itu wilayahnya Sukabumi dan Cianjur kalau nggak salah kata dia. Jadi khusus di Jabodetabek aja. Kalau si Grab dan Gojek ini masih bisa, walaupun tarif mengikuti area yang kita on gitu. Misal kita on di Sukabumi, ya udah ngikut tarif Sukabumi gitu, karena luar Jabodetabek. Nah kalau Shopee ini nggak bisa katanya gitu. Nah itu untuk review nanti pengambilan orderan, tes on bid lah gitu, tes akun itu nanti di video selanjutnya. Oke guys, itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh coret-coret di kolom komentar. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.